Rusia kerahkan kendaraan militer ke perbatasan Finlandia, respon keinginan Finlandia gabung NATO. Rusia tampaknya tidak main-main dengan gertakan NATO. Kini Finlandia bisa jadi Ukraina selanjutnya. Rusia diketahui memindahkan peralatan militer termasuk sistem rudal menuju ke perbatasannya dengan Finlandia. Sebuah video viral terlihat sejumlah kendaraan militer Rusia bergerak menuju ke perbatasan Finlandia. Video ini belum dikonfirmasi oleh pihak Rusia. Rekaman yang belum diverifikasi tampaknya menunjukkan rudal pertahanan diangkut di sepanjang jalan yang mengarah ke ibu kota Finlandia, Helsinki. Diberitakan news.com.au, eskalasi yang nyata terjadi setelah Moskow memperingatkan Finlandia agar tidak bergabung dengan NATO. Finlandia selama ini merupakan negara yang secara tradisional netral dari pihak manapun. Kini Finlandia mengatakan sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan NATO. Mengingat keputusan Vladimir Putin untuk menginvasi Ukraina sebagian besar terkait dengan ambisinya untuk bergabung dengan NATO, langkah Rusia untuk membawa senjata lebih dekat ke perbatasannya dengan Finlandia bisa menjadi langkah yang signifikan. Finlandia sedang mempersiapkan keputusan yang berpotensi bersejarah sebelum pertengahan musim panas tentang apakah akan mendaftar untuk bergabung dengan NATO sebagai upaya antisipasi agresi Rusia. Negara Nordik berpenduduk 5,5 juta itu selama ini secara tradisional non-blok secara militer. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari melihat dukungan publik untuk bergabung dengan NATO berlipat ganda dari 30 menjadi 60% menurut serangkaian jajak pendapat. Jangan pernah meremehkan kapasitas Finlandia untuk mengambil keputusan cepat ketika dunia berubah, kata mantan Perdana Menteri Finlandia, Alexander Stubb kepada AFP. Dirinya sendiri adalah pendukung lama NATO. Stubb sekarang percaya bahwa Finlandia membuat aplikasi keanggotaan merupakan kesimpulan yang sudah pasti karena Finlandia mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan tetangga mereka. Minggu depan, tinjauan keamanan nasional yang ditugaskan pemerintah akan disampaikan ke Parlemen Eduskunta untuk membantu anggota Parlemen Finlandia mengambil keputusan sendiri sebelum dilakukan pemungutan suara apakah akan bergabung dengan NATO atau tidak. Kami akan melakukan diskusi yang sangat hati-hati tetapi tidak mengambil waktu lebih lama dari yang seharusnya. Saya pikir kita akan mengakhiri diskusi sebelum pertengahan musim panas, tambahnya. Dugaan saya adalah bahwa aplikasi akan diajukan sekitar bulan Mei pada saat KTT NATO Juni di Madrid, kata Stubb. Dugaan saya adalah bahwa aplikasi akan diajukan sekitar bulan Mei pada saat KTT NATO Juni di Madrid, kata Stubb. Finlandia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1917 setelah 150 tahun kekuasaan Rusia hanya karena jumlah pasukannya yang kalah banyak untuk melawan upaya invasi Soviet selama Perang Dunia Kedua yang menimbulkan kerugian besar pada Tentara Merah. Permusuhan berakhir dengan kesepakatan damai yang membuat Finlandia menyerahkan beberapa daerah perbatasan ke Uni Soviet. Para pemimpin Finlandia setuju untuk tetap netral selama Perang Dingin dengan imbalan jaminan dari Moskow bahwa mereka tidak akan menyerang. Jika Rusia merebut distrik industri Azovstal, tempat marinir bersembunyi, mereka akan memegang kendali penuh atas Mariupol, penghubung antara wilayah yang dikuasai Rusia di barat dan timur yang menyediakan koridor darat untuk pasukan dan perbekalan. Ini akan menjadi kota besar pertama yang jatuh ke tangan pasukan Rusia sejak mereka menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Staf Umum Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia melanjutkan serangan ke Azovstal dan pelabuhan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan tidak memiliki informasi tentang penyerahan diri tentara mereka. Wartawan Reuters yang menemani separatis yang didukung Rusia melihat api mengepul dari distrik Azovstal pada hari Selasa. Ribuan orang diyakini telah tewas di bawah pengepungan Mariupol selama hampir 7 minggu dari Rusia. Selama hampir 7 minggu dan Rusia telah mengerahkan ribuan tentara di daerah itu untuk serangan baru, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ukraina mengatakan puluhan ribu warga sipil telah terperangkap di dalam kota serta kesulitan mendapatkan makanan atau air dan menuduh Rusia memblokir konvoi bantuan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 1.026 tentara dari Brigade Marinir ke-36 Ukraina menyerah. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov, seorang pendukung setia Presiden Rusia Vladimir Putin, mendesak warga Ukraina yang masih tinggal di Azovstal untuk menyerah. Di dalam Azovstal saat ini ada sekitar 200 orang terluka yang tidak dapat menerima bantuan medis apapun, kata Kadyrov dalam unggahan Telegram. Bagi mereka dan yang lainnya, akan lebih baik untuk mengakhiri perlawanan yang tidak berguna ini dan pulang ke keluarga mereka. Televisi Rusia menunjukkan gambar dari apa yang dikatakannya adalah marinir yang menyerahkan diri di Ilyich Iron
and Steelworks di Mariupol pada hari Selasa. Banyak dari mereka terluka. Itu menunjukkan apa yang dikatakan tentara Ukraina sedang berbaris di jalan dengan tangan mereka di udara. Salah satu tentara terlihat memegang paspor Ukraina. Serangan Moskow ke Ukraina, serangan terbesar di negara Eropa sejak 1945, telah menyebabkan lebih dari 4,6 juta orang melarikan diri ke luar negeri, membunuh atau melukai ribuan dan membuat Rusia semakin terisolasi di panggung dunia. Kantor Kejaksaan Ukraina mengatakan 191 anak tewas dan 349 terluka sejak awal invasi. Kremlin mengatakan pihaknya meluncurkan operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Kiev dan sekutu baratnya menolak sebagai dalih palsu untuk serangan yang tidak beralasan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukan Rusia kemungkinan menggunakan senjata kimia di Kiev. Presiden Polandia, Lituania, Latvia, dan Estonia sedang dalam perjalanan ke Kiev untuk bertemu Zelensky, kata seorang penasihat pemimpin Polandia hari Rabu.